Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amsayna ala fitratul Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadil lailah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa na'udzubika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Para ustadz sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan masih membahas surah At-Taubah ya. Pada kesempatan pekan yang lalu kita membahas ayat 123 ya. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan dari ayat 124 ya. Ayat yang akan kita bahas ini berkaitan dengan sikap orang munafik terhadap Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza ma unzilat surah, dan apabila diturunkan suatu surat ya. Yang dimaksud surat itu adalah yang dimaksud kata-kata suratun di sini atau surat di sini bisa maksudnya beberapa ayat atau juga bisa maksudnya adalah satu surat secara utuh, secara penuh gitu ya. Wa idza ma unzilat surah, dan apabila diturunkan satu surat ya, di antara surat-surat yang ada di dalam Quran. Kalau di dalam Aisyah Tafsir itu jika diturunkan surat tersebut terus dibacakan, nah orang-orang munafik pada saat itu tidak ada di majelis tersebut ya. Tidak ada di majelis di mana ayat itu dibacakan. Jadi wa idza ma unzilat surah, dan apabila diturunkan satu surat, faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Faminhum, maka di antara mereka ya, may yaqulu, ada yang berkata, ayyukum, siapakah di antara kalian, zadathu hadhihi imana, yang bertambah imannya dengan surat ini. Jadi di antara orang munafik ada yang berkata dengan nada mengejek, nada ngenyek ya, dengan tujuan merendahkan Quran. Mereka mengatakan ayyukum zadathu hadhihi imana. Siapa di antara kalian yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Ya. Seakan-akan mereka itu berkata, apa sih yang mengagumkan dalam hal ini? Petunjuk apa yang bisa didapatkan dalam hal ini gitu. Jadi nada pertanyaannya itu bukan nada pertanyaan ingin tahu, tetapi nada mengejek ya, nada mengejek, menghina atau melecehkan begitu. Fa ammal ladzina amanu ya, adapun orang-orang yang beriman, fazadathum imana, maka surat ini menambah imannya ya. Dengan turunnya satu surat, orang-orang beriman tambah iman ya, tambah percaya. Jadi tambah iman
tambah semakin yakin ya. Kenapa? Karena bagi orang yang beriman berarti semakin tambah bukti setiap kali turun surat. Ya, semakin tambah hujjah, semakin tambah bukti setiap kali ada surat-surat yang diturunkan oleh Allah. Jadi surat yang diturunkan oleh Allah bagi orang beriman itu semakin menguatkan imannya, semakin menambah imannya. Karena surat yang diturunkan itu menurut para ahli tafsir ya, itu seperti hujan ya, seperti hujan yang ketika diturunkan itu memberikan manfaat. Jadi kira-kira begitulah ya kalau terhadap orang beriman. Jadi turunnya ayat bagi orang beriman justru semakin menambah iman, menambah yakin, semakin menguatkan ya iman Islamnya. Wahum yastabshirun, dan mereka merasa gembira ya. Jadi orang beriman merasa gembira, merasa bahagia dengan turunnya surat. Karena setiap kali turun suatu surat atau satu ayat Al-Qur'an, mereka semakin bertambah iman ya. Jadi orang-orang beriman itu bergembira ya, bahagia dengan karunia Allah ya. Gembira dan bahagia ketika turun satu surat atau satu ayat. Karena Al-Qur'an itu secara keseluruhan adalah merupakan kebaikan, dan orang beriman bergembira dengan kebaikan, dengan bertambahnya kebaikan. Itu sifat orang beriman seperti itu. Bergembira dengan tambah kebaikan, tambah pengetahuan, tambah ilmu ya. Turunnya surat itu membuat orang beriman itu gembira. Wa ammal ladina fi qulubihim marad. Wa ammal ladina fi qulubihim marad ya. Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, ada nifak ya, ada keraguan dalam agama, ada keraguan di dalam keislamannya, ada kesyirikan ya. Jadi wa ammal ladina fi qulubihim marad, dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit ya. Ini maksudnya adalah orang-orang munafik. Karena orang munafik itu di dalam hatinya itu ada penyakit ya. Penyakit yang dimaksud bukan penyakit fisik, bukan penyakit lahiriah ya, tapi penyakit batin. Penyakit nifak, ragu ya. Ragu dalam agama dan seterusnya. Fazadathum rijsan ila rijsihim, maka menambah kekafiran pada kekafiran mereka ya. Maka dengan turunnya surat itu, dengan turunnya satu ayat akan menambah kekafiran pada kekafiran mereka, akan menambah kemunafikan pada kemunafikan mereka yang sudah ada sebelumnya. Turunnya surat itu tambah ini ya, tambah sakit hati begitu ya, tambah kafir, tambah munafik ya, tambah kafir, tambah sesat ya. Kalau orang beriman tambah yakin ya, tambah bergembira ya, bahagia, semangat. Nah, kalau orang munafik turunnya surat itu tambah sakit hati, tambah sesat, tambah ragu. Wa matu wahum kafirun, wa matu, dan mereka mati, wahum kafirun, dalam keadaan kafir ya. Jadi mereka akan mati dalam keadaan kafir. Ini ayat 125. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya. Awala yarawna, dan tidakkah mereka memperhatikan, annahum yuftanun, annahum, bahwasanya mereka yuftanun ya, mereka diuji ya, fi kulli amin marrah, fi kulli amin marratan aw marratain ya, bahwa mereka itu diuji setiap tahun sekali atau dua kali. Hamzah pada awala yarawna itu adalah konteksnya mengingkari ya, konteksnya menjelekkan.
Dan tidakkah orang-orang munafik itu memperhatikan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang diuji. Diuji dengan apa? Dengan beban-beban syariat. Jadi hakikatnya syariat, ada perintah, ada larangan, ya, itu adalah bagian daripada ujian. Untuk menguji keimanan seorang, menguji loyalitas, ketaatan, gitu ya. Termasuk dalam konteks ini adalah ketika ada perintah, ya, ada syariat-syariat, itu hakikatnya adalah untuk menguji, termasuk menguji orang-orang munafik. Ya. Dengan diuji itu terbongkarlah rahasia-rahasia mereka. Ya. Setiap turun wahyu, ya, setiap turun wahyu tentang mereka, setiap itu terbongkar hal-hal yang selama ini mereka tutupi. Hal yang selama ini mereka sembunyikan. Hal-hal yang selama ini mereka rahasiakan. Di turunnya ayat itu menjadi batu ujian, ya. Mengungkap tabir, mengungkap rahasia, ya, yang mereka tutup-tutupi. Tsumma yatubun, ya, tsumma yatubuna walahum yadzakkarun. Ya. Namun mereka tidak bertaubat dan tidak mengambil pelajaran. Jadi orang-orang munafik tidak bertaubat dan tidak menarik diri dari kemunafikan. Dan mereka tidak mengambil pelajaran. Kenapa? Karena hati mereka telah mati, ya. Hati mereka keras membatu. Wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'dhum ila ba'din hal yarakum min ahadin thumma sarafu. Wa idza ma unzilat surah, dan apabila diturunkan satu surat, nadhara ba'duhum ila ba'd, ya, nadhara melihat ba'duhum sebagian mereka, ya, sebagian mereka melihat ila ba'din kepada sebagian yang lain, memandang kepada sebagian yang lain, ya. Hal yarakum, sambil berkata hal yarakum, apakah, ya, melihat kalian min ahadin, ya, min ahadin, ya, seorang dari kaum muslimin. Apakah ada salah seorang dari kaum muslimin yang melihat kalian? Tsumman sarafu, kemudian mereka pergi. Ya. Jadi apabila diturunkan satu surat di dalam Al-Quran yang isi surat itu mengungkap aib-aib orang munafik, mengungkap rahasia-rahasia yang mereka selama ini tutupi, ya. Dan ketika diturunkan itu atau ketika dibacakan itu, mereka berada di majelisnya Nabi, di majelis Rasulullah. Maka apa yang mereka lakukan, ya? Sebagian mereka memandang kepada sebagian yang lain secara sembunyi-sembunyi, sambil berkata kepada sebagian yang lain, apakah ada, ya, seorang dari kaum muslimin yang melihat kalian, melihat kita, ya? Kalau nggak ada yang lihat, yuk kita angkat kaki dari sini, kita pergi saja, ya. Kita nggak tahan, ya, mendengar rahasia-rahasia kita dibongkar. Jadi tolah sana, tolah sini, ya, tolah kanan, tolah kiri, ya, untuk memastikan nggak ada yang lihat, ya. Pakai bahasa isyarat dengan teman-temannya. Kemudian ketika aman, mereka berdiri pergi meninggalkan tempat tersebut, meninggalkan majelis Rasulullah SAW tersebut dengan sembunyi-sembunyi. Sarafallahu qulubahum. Sarafallahu qulubahum. Allah memalingkan hati mereka. Jadi sarafallahu qulubahum ini kalimat berita, ya. Ya, bahwa Allah membalas tindakan mereka, ya. Mereka berpaling meninggalkan majelis Rasulullah, maka dibalas oleh Allah, hati mereka juga dipalingkan dari petunjuk. Di sarafallahu qulubahum, ya. Jadi ini kalimat berita. Allah memberitakan bahwa sebagaimana mereka berpaling, ya, dari majelis Rasulullah, meninggalkan, ya, majelis Nabi, maka mereka pun, ya, ditinggalkan oleh Allah, dipalingkan hati mereka, ya, dari petunjuk. Jadi ini ungkapan doa, ya, ungkapan doa. Jadi kalimat sarafallahu qulubahum ini ungkapan doa, doa keburukan untuk mereka. Dan semoga Allah malingkan hati mereka dari petunjuk, dari keimanan. Ini adalah doa agar mereka tidak bisa kembali kepada kebenaran setelah mereka berpaling dari kebenaran tersebut.
Bi annahum qaumul la yafqahun. Bi annahum qaumul la yafqahun. Ya, disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami. Disebabkan mereka tidak memahami kebenaran, ya. Hati mereka dalam kegelapan. Jiwa mereka kotor. Ya. Mereka adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang dungu, orang-orang yang lalai. Nah, ini ayat 127. Para ustaz sekalian, rahimakumullah, sampai pada ayat 127 ini, ya, Abu Bakar Al-Jazairi di dalam ayat 1 tafsirnya ini memberikan beberapa kesimpulan, ya, dari ayat yang kita baca tadi. Ya. Pertama adalah tentang takrir mabda'i ziyadatul iman wa nuqsanihi. Jadi menjelaskan bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bagaimana bertambahnya? Beliau katakan ziyadatuhu bitta'ah. Bertambahnya iman itu adalah diindikasikan dengan ketaatan, atau bertambahnya iman itu adalah dengan ketaatan. Wa nuqsanuhu, ya. Wa nuqsanuhu, dan berkurangnya itu adalah bil isyan, dengan kemaksiatan. Jadi iman siapapun termasuk iman kita itu bisa naik turun, bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambahnya adalah dengan melakukan ketaatan, dan berkurangnya adalah ketika melakukan kemaksiatan. Yang kedua adalah jawazul farah bil iman wa salihil a'mal, ya. Yaitu tentang bolehnya bergembira atau disyariatkannya bergembira dengan adanya iman, ya, dengan amal soleh yang kita kerjakan. Ya, orang beriman itu senang, bahagia ketika bisa melakukan amal soleh, bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bersyukur, ya, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, dan berharap amal soleh yang dilakukan dengan dia memuji, bersyukur itu Allah akan tambahkan, Allah akan kuatkan, Allah akan sabatkan. Jadi kita diajarkan untuk bergembira, senang, bahagia, ya, dengan iman yang kita miliki, dan di atas iman itu kita bisa beramal soleh. Kemudian ayat yang kita baca tadi juga disimpulkan oleh Abu Bakar Al-Jazairi, maridul qalbi yazdadu maradon, ya, wa sahihuhu yazdadu sihhatan. Ya. Jadi hati yang sakit itu bisa semakin tambah sakit, dan hati yang sehat, ya, itu juga bisa bertambah sehat. Sunnatun, ya, sunnatun min sunanillahi fil ibad. Dan hal yang demikian ini adalah merupakan salah satu di antara sunnatullah, ya. Di antara sunnatullah yang dilakukan oleh Allah pada hamba-hambanya itu adalah dalam bab iman. Orang yang hatinya penyakitan, ada penyakitnya, penyakit hati, ya, itu, ya, bisa tambah sakit, ya. Tadi orang munafik tambah sakit, tambah parah, ya, sakit penyakit hatinya itu dengan turunnya ayat. Tapi sebaliknya orang yang hatinya sehat, dengan turunnya ayat tambah sehat, tambah kuat, tambah semangat. Ini adalah diantara sunnatullah yang Allah berlakukan bagi hamba-hambanya. Para ustaz sekalian, rahimakumullah, ayat yang kita baca tadi juga mengungkap, ya, mengungkap keburukan, ya, keburukan daripada orang-orang munafik, dan utamanya ini adalah ayat terakhir di dalam surah At-Taubah yang membicarakan mereka, membicarakan keburukan daripada orang-orang munafik, mengungkap rahasia-rahasia mereka yang selama ini mereka tutupi. Baik para ustaz sekalian, rahimakumullah, kita tuntaskan, ya, 2 ayat lagi. Dan ayat yang akan kita baca ini, kalau tadi bicara tentang orang munafik, maka ayat berikutnya ini ditujukan secara umum adalah kepada bangsa Arab, ya, kepada seluruh orang Arab, ya. Laqad ja'akum, ya, laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rasulun min anfusikum, seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, seorang rasul dari kaum kalian sendiri.
Ada di antara ulama yang membaca itu bukan min anfusikum tapi min anfasikum. Ya. Yang diartikan min asrafikum. Ya, Rasul dari orang yang paling mulia di antara kalian begitu. Tapi yang umum adalah dibaca dengan min anfusikum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Ya. Ya, rasul yang sangat mulia dari dari kaum kalian sendiri, yaitu orang Arab, suku Quraisy. Dialah Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ya. Tujuannya adalah untuk menyampaikan risalah Allah kepada kalian. Ini utamanya saat itu ditujukan kepada bangsa Arab. Nabi Muhammad adalah manusia pilihan di antara manusia-manusia pilihan ya. Rasulullah pernah mengatakan fa'ana khiyarun min khiyar, saya adalah pilihan di antara orang-orang pilihan. Dan ini juga sebagaimana dalam hadis Nabi ya tentang kemuliaan beliau ya. Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah memilih Kinanah di antara anaknya Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan Allah memilih Quraisy dari Kinanah. Wastafa Hashiman min Quraisy, dan Allah memilih Hashim dari di antara suku Quraisy. Ya, wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilih aku, kata Rasulullah, di antara anak keturunan Hashim. Dan para ulama mengatakan bahwa kalau dilihat dari nasabnya ya, nasab Rasulullah sampai Adnan itu adalah muttafaq ya. Adapun Adnan sampai ke atas ini nanti ada ikhtilaf, tapi yang sampai Adnan itu adalah muttafaq ya. Di nasab beliau sampai Adnan itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini nasab beliau. Kemudian kita lanjutkan, azizun alaihi ma'anittum. Ya, azizun alaihi ma'anittum, berat terasa oleh beliau penderitaan yang kalian alami. Jadi penderitaan yang kalian alami itu memberatkan beliau, menyusahkan beliau. Jadi jika kalian mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, Nabi itu turut merasakan ya kesulitan penderitaan yang kalian alami. Harisun alaikum ya. Beliau itu adalah sangat menginginkan kalian mendapatkan petunjuk. Menginginkan kalian beriman, menginginkan kalian mendapatkan keselamatan, menginginkan kalian mendapatkan kebahagiaan. Bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minina terhadap orang-orang beriman, raufun, beliau itu penyantun, rahimun, lagi penyayang. Jadi beliau itu penyantun dan penyayang terhadap orang-orang beriman. Penyantun terhadap orang-orang beriman, penyayang terhadap orang-orang yang tergelincir berbuat dosa. Beliau sangat kasihan, sangat sayang terhadap orang-orang beriman. Sahabat Ibnu Abbas memberikan komentar ya terkait dengan ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi nama kepada beliau atau menyebut beliau dengan menggunakan dua namanya, yaitu Raufur Rahim. Ini adalah nama Allah, dua nama Allah yang dipakaikan, dipakaikan untuk Nabi ya. Jadi Allah memberi nama kepada beliau atau menyebut beliau dengan menggunakan dua namanya. Bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau, maka jika mereka berpaling, maksudnya itu adalah a'radu an da'watika, jika mereka berpaling dari dakwahmu, dari seruanmu, dari dakwahmu, ya, fala ta'samaka, jangan sedih. Jadi ketika orang-orang yang didakwahi itu berpaling, tidak mau mendengarkan dakwah, wahai Muhammad, jangan sedih ya. Ya. Faqul hasbiyallah
Ya, maka ucapkanlah, maka katakanlah hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak disembah illahu kecuali Allah, kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya tawakkaltu, aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, wa huwa, dan Dia Allah rabbul arsyil azim, adalah Rabbnya atau Rabbnya arsy, atau Tuhan yang memiliki arsy al-azim, yang agung. Jadi jika mereka berpaling dari keimanan, diajak beriman tidak mau beriman, ya, maka ucapkanlah wahai Muhammad, ya, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan Dia, yakni Allah, adalah Rabbul Arsyil Azim, Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Para ustadz sekalian, rahimani rahimakumullah, kesimpulan daripada ayat ini, ya, seperti disebutkan oleh Abu Bakar Al-Jazairi, ya, adalah pertama, bayanu minnatillahi ta'ala alal arab, ya, khosatan wa alal basyariyah amatan. Ya, jadi ayat yang kita baca tadi itu menjelaskan, ya, karunia yang Allah berikan kepada bangsa Arab khususnya dan kepada manusia secara umum. Apa karunia Allah itu? Yaitu bibi sahi, ya, bibi sati khotami anbiya'i Muhammad, ya, atau bibi si khotama anbiya'i Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai khotamul anbiya, sebagai penutup para nabi. Jadi ini adalah karunia yang besar bagi bangsa Arab. Ya, bagaimana mereka yang tadinya jahiliyah, ya, mereka dalam kesesatan, dengan diutusnya mereka, ya, keluar dari kegelapan, keluar dari minaz zulumat, ya, menuju an-nur, ya. Mereka yang tadinya menjadi bangsa yang berpecah belah, dengan diutusnya Muhammad mereka bisa bersatu, bahkan kemudian menjadi pemimpin dunia pada saat itu. Dan juga diutusnya Rasulullah adalah sebagai karunia yang besar juga, bukan hanya bangsa Arab tapi juga untuk umat manusia secara keseluruhan. Yang kedua adalah bayanu kamali akhlaki sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kita baca tadi juga menjelaskan tentang kesempurnaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi dijelaskan, ya, bagaimana beliau adalah tadi azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini adalah menjelaskan sisi-sisi kesempurnaan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah wujubut tawakkul, ya, wujubut tawakal Allah Ta'ala, ya, wajibnya tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wal i'timad alaihi fi kulli syai'in, dan juga bersandar kepada Allah dalam segala sesuatu. Dalam segala hal yang kita lakukan, hendaknya kita selalu bertawakal, menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan Nabi tadi diajarkan, ya, di dalam ujung ayat itu, ketika umatmu, masyarakatmu berpaling tidak mau beriman, maka pasrahkan pada Allah, ucapkanlah hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bahkan bacaan ini kalau kita baca di dalam bab zikir dan doa, ini bacaan atau zikir yang disyariatkan untuk dibaca setiap pagi dan setiap sore, ya, yaitu 7 kali, ya. Setiap pagi kita diajarkan untuk mengucapkan hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Begitu pula ketika sore juga dianjurkan untuk membacanya 7 kali. Di dalam satu riwayat Nabi menjelaskan, ya, siapa yang man qalaha hina yusbihu wa hina yumsi sab'a marrat kafahu Allahu ma ahammahu min amri dunya wal akhirah, ya. Siapa yang
ketika pagi dan sore membacanya 7 kali, ya, maka Allah akan menghindarkan, ya, dari segala sesuatu yang akan membuatnya gelisah, membuatnya ya gundah, ya, dari urusan dunia dan akhirat. Jadi Allah akan hilangkan hal-hal yang membuatnya gelisah, membuatnya bingung, baik terkait dengan urusan dunia maupun terkait dengan urusan akhirat. Oleh karena itu hendaknya kita semuanya berusaha untuk mengamalkan, ya, bacaan atau zikir ini. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Terakhir, para ustadz sekalian, rahimahullah, ayat yang kita baca tadi juga menjelaskan tentang azamatu arsyir rahman, ya, tentang betapa besarnya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam satu keterangan diterangkan, ya, kita pernah mendengar kata kursi, ada juga arsy. Nah, ada keterangan bahwa kursi itu adalah maudhi'ul qadamaini. Kursi itu adalah tempat kedua kakinya Allah. Wal arsy walladzi istawa alaihi rahman. Sedangkan arsy adalah, ya, dalam ayat kan disebutkan Allah itu bersemayam di atas arsy. Tentu tidak berarti Allah itu membutuhkan tempat. Allah tidak membutuhkan makhluknya, ya. Tapi kita, ya, mengimani sesuai dengan bahwa Allah sendiri mengatakan Allah itu adalah bersemayam di atas arsy. Nah, terkait dengan betapa besarnya arsy itu, disebutkan dalam satu riwayat, ya, Rasulullah bersabda, ya, bahwa kursinya Allah kalau dibandingkan dengan arsy-Nya Allah itu seperti lingkaran kecil, kahalqatin min hadid, seperti lingkaran kecil, ya, kayak cincin kecil dari besi begitu, ulqiyat baina dhahri falat minal ard, yang berada di tengah padang Sahara yang luas tidak berbatas itu. Jadi besarnya kursi Allah dibandingkan dengan arsy-Nya Allah. Kursi Allah itu hanya perbandingannya seperti lingkaran besi kecil begitu di tengah padang Sahara yang sedemikian luas. Nah, kalau kita ingin tahu betapa besarnya kursi Allah, itu kalau kita baca di dalam tafsir ayat kursi, ya, itu ada penjelasannya di dalam kitab Ibnu Katsir, ya, tafsir Ibnu Katsir itu diterangkan, ya, bahwa langit yang 7 kemudian digabung dengan bumi yang 7 dibandingkan kursinya Allah. Jadi langit yang 7 terus ditambah lagi bumi yang 7 dijadikan satu, itu dibandingkan kursinya Allah, itu adalah kahalqatin mulqat, ya, mulqah bi ardi falat, ya, adalah seperti lingkaran besi, ya, cincin besi lah begitu, ya, cincin besi kecil itu di tengah padang Sahara yang luas tadi. Jadi bumi yang 7 ditambah langit yang 7 dibandingkan dengan kursinya Allah itu, ya, bumi dan langit yang 7 tadi, bumi yang 7, langit yang 7 itu hanya seperti cincin kecil gitu, ya. Sedangkan kursinya Allah itu adalah seperti padang Sahara yang sangat luas tadi. Perbandingan seperti itu. Sedangkan kursinya Allah dibandingkan dengan arsy-Nya tadi, ya, sama seperti itu. Jadi kursinya Allah itu perbandingannya, ya, seperti cincin kecil, lingkaran besi kecil begitu, dibandingkan dengan padang Sahara yang luas tak berbatas. Para ustadz sekalian, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan beberapa ayat yang kita baca berfaedah, ya, menguatkan iman Islam kita dan menjadi cahaya, ya, cahaya dalam hati kita, dalam kehidupan kita, jadi petunjuk, ya, menjadi lentera dalam kehidupan kita. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.